Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan diambil di dalam Galatia 5 pasal 23. Maksud saya ayat 24 sampai 25 saja ya Bapak Ibu ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini adalah tingkatkan selera rohanimu. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini kita perlu menyalibkan keinginan daging kita. Kita perlu menyalibkan hawa nafsu kita supaya kita berkenan kepada Tuhan tentunya. Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat Galatia. Tentu ada latar belakangnya ya Bapak Ibu ya. Yang latar belakangnya adalah sebagai berikut. Galatia tidak ditulis sebagai esai sejarah pada waktu itu. Ia merupakan protes menentang penyelewengan terhadap Injil Kristus. Kebenaran yang utama tentang pembenaran tentang iman ini diselewengkan oleh para pendukung Yudaisme saat itu. Mereka berpikir bahwa keselamatanmu itu kurang sempurna di hadapan Tuhan kalau tidak melakukan hukum Taurat. Ya, tentu saja Paulus saat itu ya merasa marah ya Bapak Ibu ya. Sekalipun ada Injil dari malaikat sekalipun kamu tidak boleh mempercayainya. Ya gitu, dalam arti ya Injil yang diberitakan Paulus itu ya Injil yang Tuhan memang diberikan kepada manusia. Jadi keselamatan itu bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Keselamatan itu karena anugerah semata. Kita diselamatkan itu karena kasih anugerah Allah. Kita diberikan keselamatan itu cuma-cuma, tidak membayar. Tetapi kita perlu bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita perlu menyalibkan kedagingan kita setiap hari agar kita sama seperti Kristus. Ya, kesulitan manusia yang terutama adalah kedudukan manusia itu tidak bisa benar tanpa Yesus Kristus. Apapun yang kita perbuat, segala perbuatan baik kita itu tidak akan benar di mata Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang bangga melakukan perbuatan baik ingin masuk surga, kalau di Kristen tidak berlaku. Kebaikan kita bukan untuk mencari keselamatan. Kita berbuat baik karena kita mengasihi Allah. Kita berbuat baik karena mencerminkan keselamatan itu. Orang yang diselamatkan, maka dia hidup di dalam kebenaran Allah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pernahkah Bapak Ibu dalam satu hari itu versi terbaikmu? Jadi Bapak Ibu merasa pagi bangun langsung saat teduh. Hatinya tenang, damai, sejahtera, suami istri hidup bahagia, tidak marah-marah, dengan anak tidak kasar, datang ke sekolah, misalnya anak-anak pelajar tepat pada waktunya, bekerja ya tepat pada waktunya, hidup penuh sukacita. Itu versi terbaik kita. Tapi ada kalanya kita dihadapkan pada versi yang buruk dalam hidupan kita. Kita hidupnya amburadul, marah-marah, penuh maki-makian, mendendam, mendengki. Ya Bapak Ibu ya. Kadang di dalam hati itu berpikir, kapan ya bisa menyenangkan hati Tuhan? Tetapi kita selalu gagal gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, untuk menata kehidupan supaya memiliki selera rohani di dalam Tuhan terus meningkat, itu perlu proses Bapak Ibu. Belajarlah seperti Kristus. Di dalam Galatia 5 itu berbicara tentang pembebasan dari dosa. Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi adalah anak-anak Allah. Kita bukan hamba dosa. Maka kita hidup harus dipimpin oleh Roh Allah. Berarti hidup bersama dengan Kristus, hidup di dalam Kristus. Hidup kita mulai diperkaya dengan buah Roh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih-Nya Allah, Paulus mengkontraskan
perbuatan daging dengan buah roh. Mengapa begitu Bapak Ibu? Kita perlu ingat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu merupakan beberapa gambaran yang bermanfaat untuk memahami dosa. Yang pertama, dosa itu bersifat ketara. Kata sifat paneros itu nyata. Ya, saya akan ulang, kata sifat paneros artinya nyata, menunjuk pada sesuatu yang sangat jelas, publik tahu. Nah, itu namanya bersifat ketara, bersifat paneros ya. Berarti yang pertama kita harus tahu dosa itu zaman itu tidak lagi disembunyikan. Dosa itu blak-blakan. Orang merasa berbuat dosa itu tidak berdosa, gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak orang itu mengumbar aibnya dengan bangganya. Jadi ada orang yang berbuat kesalahan tapi tidak merasa bersalah. Ya, ini yang ditegur oleh Paulus. Ada orang begini, aku kemarin menghantam orang ya, karena saking mangkelku dengan mereka. Tak antem 3 kali demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, itu konyol ya Bapak Ibu ya. Ini hanya bercandaan aja. Bapak Ibu, terkadang kita melakukan perbuatan dosa sudah tidak malu-malu. Ya, open BO di internet sudah nggak malu-malu. Tampangnya sudah kelihatan semuanya. Perbuatan dosa sudah ketara dan tidak usah disembunyikan. Bapak Ibu, yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah segala perbuatan daging itu perlu disalibkan. Ingat Bapak Ibu, perbuatan daging itu apa sih Bapak Ibu? Perbuatan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Istilah daging ini lebih menunjuk kepada suatu keinginan untuk berbuat dosa. Berarti lebih tepatnya daging adalah segala gambaran aspek manusia di bawah kuasa dosa. Dalam bahasa aslinya, kata hawa nafsu itu umumnya penderitaan atau kesengsaraan. Namun dalam konteks ini hawa nafsu memiliki konotasi, yaitu hasrat untuk berbuat dosa. Sedangkan dalam bahasa Yunani, keinginan itu muncul beberapa dalam surat Paulus lainnya. Itu misalnya nafsu jahat, nafsu hampa, yang mencelakakan, keinginan dunia. Maka semua keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keduanya bertentangan. Maka Paulus mengontraskan perbuatan daging dengan buah roh. Jadi perbuatan daging itu tidak menyangkut pada tubuh saja Bapak Ibu ya. Berarti segala keinginan, ada hasrat, ada nafsu untuk berbuat kejahatan. Di sini akar kejahatannya bukan karena kejelekan kita, tetapi akar daripada dosa itu adalah kita menentang roh Allah. Kita tidak setuju dengan hukum-hukumnya Allah. Kita tidak nyaman dengan apa yang diatur oleh Allah di dalam Alkitab. Kita merasa nyaman untuk berbuat dosa. Kita tidak merasa puas dengan Yesus Kristus. Kita puas kalau kita melakukan perbuatan daging kita seenaknya sendiri. Kita bebas hal-hal yang duniawi. Ya, ini yang kita akan bicarakan Bapak Ibu. Yang kita salibkan adalah perbuatan daging yang mengarah pada segala perbuatan manusia yang ingin melawan roh Allah. Ingat Bapak Ibu, kita ingin versi yang terbaik dalam diri kita. Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Kita manusia yang sudah diperbarui. Tentu manusia tidak bisa berbuat baik dengan kemampuannya sendiri karena keterbatasan manusia. Natur manusia itu natur yang berbuat dosa. Manusia kecenderungannya untuk berbuat dosa. Ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup mau dipimpin Allah, hidup kita ini milik Kristus, maka biarlah hari demi hari kita minta Allah menuntun kehidupan kita. Kita minta Allah selalu menuntun segala aspek kehidupan kita.
Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, jangan berpikir begini, saya nggak mencuri kok, saya tidak berdusta, saya tidak membunuh. Ini dosa-dosa formatif, Bapak Ibu, normatif maksud saya. Bapak Ibu, dosa di dalam hati, dosa di dalam pikiran. Jadi dosa itu mencakup segala aspek kehidupan, tidak hanya perbuatan yang kelihatan saja. Kadang-kadang hati kita itu timbul kejahatan. Di dalam pikiran kita merancang hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Maka inilah yang harus kita salibkan setiap hari. Berarti hawa nafsu kita, keinginan, kecenderungan kita untuk berbuat dosa, inilah yang harus kita salibkan. Bapak Ibu, kecenderungan orang berbuat dosa itu karena dia tidak puas dengan Allah. Kalau Bapak Ibu puas dengan Allah, saya rasa kita sudah tidak punya keinginan untuk berbuat dosa. Bujukan iblis hanya dari luar, tapi kok di dalamnya sudah tertata rapi, firman Allah berbuah, mendatangkan sukacita, damai, sejahtera. Buah roh itu ada dalam diri kita. Kita akan menjadi pribadi yang sama seperti Kristus. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, ingat, perbuatan daging adalah, kalau dalam bahasa Yunani itu sars, ya. Dalam tulisan Paulus itu berarti macam-macam, bisa tubuh, kesementaraan, natur yang dirusak oleh dosa. Namun penggunaan sars di dalam Galatia 5 ayat 19a itu merujuk pada arti yang terakhir, yaitu natur manusia yang dirusak oleh dosa. Tetapi jangan lupa, SARS ini tidak dibatasi dengan hal-hal yang berhubungan fisik saja, tapi juga detail natur manusia itu dari tubuh, pikiran, hati itu kadang-kadang suka melawan Allah, ya. Perbuatan daging ini yang ditulis dalam Galatia 5 ayat, ya, saya akan bacakan perbuatan daging, Galatia 5 ayat 18 dulu ya Bapak Ibu. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, ya Bapak Ibu ya, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, perbuatan daging ini harus disalibkan setiap hari. Yang dimaksud dalam Paulus itu bukan berarti kita melakukan perbuatan daging itu untuk masuk kerajaan surga. Tidak, kita melakukan semua penyaliban terhadap hawa nafsu kita adalah untuk hidup sesuai dengan yang Kristus mau. Mencerminkan orang yang telah diselamatkan itu harus bertanggung jawab atas keselamatan itu. Baik, kemerdekaan kita itu tidak boleh disalahartikan. Kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Ingat ya Bapak Ibu ya, kata paneros itu menuju pada sesuatu yang sangat jelas yang diketahui publik ya Bapak Ibu ya. Ingat, ada banyak orang di akhir zaman merasa mengumbar dosa. Tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Mereka bangga hidup di dalam dosa. Sebagai anak Tuhan yang diberkati Tuhan, anak Tuhan yang menyandang anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah. Biarlah pada kesempatan kita kali ini, kita belajar selera rohani kita, itu kita tingkatkan. Berarti kerinduan kita mencari Allah, kita tingkatkan. Kalau kita bergumul setiap hari, hidup di dalam kasih Allah, hidup dalam penyertaan Allah, maka hidup kita akan menghasilkan buah roh. Ingat dalam sekolah minggu, waktu masih kanak-kanak diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, anak-anak kita akan belajar buah-buah roh ada 9. Dalam pemikiran kita, buah-buah roh ada 9, jadi ada pohon, ada 9 buah, begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu
Kita luruskan di sini, buah roh artinya satu buah 9 rasa. Satu buah ini kita pribadi yang telah diselamatkan Tuhan ini harus memiliki 9 hal di dalam buah roh itu. Kesetiaan, kasih, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua 9 hal ini ada dalam diri kita. Wah, tentu sulit ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau punya cuman sabar, gak boleh GR dulu. Kalau punya kerendahan hati, gak boleh, aku sudah punya buah roh loh ya. Belum. Buah berbicara proses Bapak Ibu. Paulus mengkontraskan perbuatan daging dengan buah. Buah di sini karpos, artinya bahwa buah ini selalu menempel pada pohon. Maka kita harus menempel kepada Yesus Kristus. Kalau akar kita kuat di dalam Kristus, maka kita akan hidup, perbuatan kita hidup dipimpin roh. Bapak Ibu, banyak gereja-gereja Tuhan yang menawarkan transformasi instan. Orang bisa berubah dalam sekejap menjadi ciptaan yang baru. Oh, nggak bisa Bapak Ibu ya. Proses menghasilkan buah itu setiap hari. Proses yang panjang sampai akhir hidup kita. Maka Bapak Ibu jangan jatuh di dalam dosa. Kita harus penuh hikmat. Hidup berakar dengan pohonnya. Kita melekat kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan. Kita minta selera rohani kita itu ditingkatkan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ingat, hasrat kita, hawa nafsu kita untuk berbuat dosa sebenarnya bisa didaur ulang oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan Allah, untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Asal kita mau diri kita ini loh, kita bawa kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita itu untuk dipimpin Allah. Ingat, anugerah dan tanggung jawab itu berjalan seimbang. Kita minta diubahkan Tuhan, tapi kita tidak mau berusaha. Ada orang merasa dirinya gak perlu diubahkan Tuhan karena sudah baik gitu ya. Kalau Anda hari ini merasa dirinya sudah baik, ya sulit. Saya rasa kita semua penuh kekurangan. Kita perlu setiap hari belajar dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, hasilkan buah sesuai pertobatan. Kalau hari ini kita melakukan perbuatan yang kurang berkenan kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, terus melekat kepada Tuhan. Minta Allah memimpin kita, hidup dipenuhi roh Allah. Hidup dipenuhi roh Allah bukan berarti, oh aku sudah berbahasa roh, jadi aku sudah penuh Roh Kudus. Jadi tidak perlu susah-susah mencarinya. Bukan begitu Bapak Ibu. Seseorang yang penuh roh, maka dia menghasilkan buah roh. Ya, karunia Allah dan buah roh itu berjalan seimbang. Kalau Anda memang diberi karunia untuk berbahasa roh, ya bersukacita. Punya karunia untuk mengajar, punya karunia untuk menyembuhkan dan sebagainya, bersukacita. Tetapi jangan lupa, dari setiap pelayanan yang kita buat, semua talenta yang Tuhan sediakan buat kita memang untuk menghasilkan buah pertobatan. Ingat, buah itu berbicara tentang proses dari awal sampai akhir. Minta pimpinan Tuhan. Jangan hidup dengan keangkuhan, jangan hidup dengan kedengkian, jangan merasa diri superior dan orang lain di bawah kita. Dan jika transformasi individual ini terjadi di masing-masing gereja, Paulus punya keinginan bahwa setiap kita, gereja pada umumnya itu kalau individunya sudah semua mengalami transformasi, pembaruan budi, pembaruan pikiran, pembaruan roh, maka hidupnya akan berguna bagi sesamanya. Jadi tidak ada namanya saling menjegal, tidak ada namanya saling bergesekan tujuannya untuk aku aja yang melayani, kamu gak usah ya, saling sikut sana sikut sini. Tujuan kita adalah satu, bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita berlomba-lomba menyalipkan keinginan daging kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa setiap orang harus menghasilkan buah sesuai pertobatan.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salibkan kedagingan kita, tingkatkan selera rohani kita. Kalau kita mencintai Tuhan, berarti kita harus mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ingat, seseorang yang sudah puas dengan hadirat Tuhan, seseorang yang sudah puas dengan karunia Tuhan, tidak mungkin berbuat dosa. Dalam arti dosa itu hanya dari luar yang hanya mengganggu, tapi di dalam ini sudah kuat. Perkuat batinia kita. Hidup di dalam Kristus perlu penguatan setiap hari. Datang kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, datang dengarkan firman Tuhan. Lakukan setiap firman Allah dengan sukacita. Allah Roh Kudus akan memampukan kita, karena kita tidak bisa berbuat baik tanpa Roh Allah di dalamnya. Kebaikan manusia terbatas. Kehidupan manusia kadang-kadang seleranya lebih senang yang negatif daripada positif. Tapi pada malam hari ini, percayalah, minta pimpinan Tuhan, minta kuasa Allah itu turun dalam hidup kita. Minta Tuhan memenuhkan kita. Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu, hidupkan aku dengan Roh-Mu supaya aku berkenan kepada Tuhan. Sampai kesudahan zaman, kita semua diberkati Tuhan. Amin.